Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan mata kuliah pendidikan agama. Dalam bahasan dalam kesempatan ini adalah konsep Tuhan Yang Maha Esa dan ketuhanan. Bahasan kita kali ini adalah tentang Tuhan. Terutama yang akan kita bahas adalah konsep Tuhan Yang Maha Esa dalam sila pertama, Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa. Dan insya Allah sesi berikutnya kita akan bahas masalah ketuhanan dari berbagai agama. Kalau berbicara Tuhan dan keagamaan, ini hal yang kritis. Artinya kritis itu sangat-sangat sensitif, ya, apalagi berbicara masalah Tuhan. Dan kita dalam kesempatan ini tidak membahas membedakan atau pembandingan Tuhan yang satu, Tuhan agama yang lain dengan agama kita yang dianutnya masing-masing. Sebelum membahas masalah Tuhan, konsep Tuhan Yang Maha Esa dalam Pancasila, saya akan membaca apa yang disampaikan oleh Syed Muhammad Naqib Al-Atas, ya, sepintas secara garis besar, bahwa state and government atau negara dan pemerintahan from time to time itu hanya berubah dari waktu ke waktu. Nah, saya singkat aja. Di masyarakat barat, perubahan adalah wajar. Jika tidak ada perubahan, ya tidak, itu namanya aneh dan tidak wajar. Ya, oke. Nah, bagaimana jika kita menempatkan loyalitasnya kepada Allah? Maka loyalitas kepada Allah, place your loyalty with Allah, itu tidak berubah. Ya, nah, ini disampaikan oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas dalam Festival Budaya Islam Internasional di Manchester pada tahun 1975. Kedudukan ketuhanan Yang Maha Esa berikutnya kita akan bahas oleh ulama Indonesia. Ya, Profesor Hamka menjelaskan tentang makna ketuhanan Yang Maha Esa yang disampaikan dalam ceramahnya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1976. Beliau menyampaikan preambul Undang-Undang 45 atau pembukaan atau mukadimah telah ditulis dengan jelas. Atas berkat rahmat Allah, jadi ketuhanan Yang Maha Esa itu yang ada di dalam pasal 29 bukanlah Tuhan yang lain, melainkan Tuhan Allah. Tidak mungkin bertentangan dan berkacau di antara preambul dengan materi undang-undang. Jadi artinya yang disampaikan Profesor Hamka ini, tidak mungkin ada perbedaan antara pembukaan undang-undang dan pasal yang ada di dalamnya, yaitu pasal 29. Konsep Tuhannya, Tuhan Yang Maha Esa ini Tuhan yang mana? Tidak akan berbeda. Pasti dengan tujuan yang sama, Tuhan yang satu. Kenapa Tuhan yang satu? Sampaikan atas berkat rahmat Allah. Nah, di awal sudah sampaikan atas berkat rahmat Allah. Jadi tidak mungkin berbeda dengan
pada pembukaan. Ya, jadi artinya tidak akan mungkin yang berbeda dalam pasal yang 29 itu, bukan Tuhan yang lain yaitu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menyampaikan lebih jelas. Nah, ini teks yang lebih lengkapnya ya, bahwa ada orang yang cemas menerangkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu yang dicantumkan dalam Undang-Undang 1945, kemudian pasal 29 itu bukanlah Tuhan yang diajarkan agama. Ada pula yang menafsirkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu bersumber dari jiwa bangsa sendiri. Lama sebelum agama Islam datang ke Indonesia, tafsir-tafsir yang ragam itu kadang-kadang dengan tidak disadari telah menyinggung perasaan orang yang beragama. Seakan-akan Tuhan sepanjang ajaran agama tidak boleh dicampur adukan dengan Tuhan kenegaraan. Nah, maka supaya perselisihan ini dapat diredakan atau sekurang-kurangnya dapat mengembalikan sesuatu kepada proporsinya yang asal, ingat sajalah bahwa dalam preambul Undang-Undang 45 itu telah dituliskan dengan jelas atas berkat rahmat Allah. Jadi ketuhanan yang Maha Esa di pasal 29 itu bukan Tuhan yang lain, melainkan Allah. Tidak mungkin bertentangan atau berkacau di antara preambul dengan materi undang-undang. Ini yang disampaikan oleh Profesor Hamka lebih jelas. Baik, kemudian kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Profesor Noto Nagoro. Profesor Noto Nagoro ini adalah pakar hukum dan filsafat Pancasila dari UGM, yang menuliskan dalam bukunya Pancasila secara ilmiah dan populer. Beliau menyampaikan, sejak kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 tanggal 5 Juli 1959, maka isi arti dari sila pertama mendapatkan tambahan. Perlu dijelaskan, bukan kata-katanya yang ditambahkan atau diubah, atau kata-katanya tetap, akan tetapi isi artinya mendapatkan tambahan. Dan lengkapnya dengan tambahannya itu ialah kesesuaian dengan hakikat Tuhan yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, udah jelas yang disampaikan oleh Profesor Noto Nagoro. Oke. Nah, ini beliau Profesor. Kemudian Profesor Noto Nagoro juga menyampaikan, jadi sila ketuhanan yang Maha Esa yang dalam Pancasila itu mengandung isi arti mutlak bahwa dalam negara Republik Indonesia tidak ada tempat bagi pertentangan dalam hal ketuhanan atau keagamaan bagi sikap dan perbuatan anti ketuhanan atau anti keagamaan dan paksaan agama. Ya. Kemudian kita melihat apa yang disampaikan oleh Profesor Haizain, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa apa yang dimaksud dengan Tuhan yang Maha Esa ialah dengan konsekuensinya akibat mutlak adalah ketuhanan yang Maha Esa berarti pengakuan kekuatan Allah dan kedaulatan Allah. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu Bali bagi orang Bali.
untuk menjalankan syariat tersebut memerlukan kekuasaan negara. Hai. Kemudian di dalam musyawarah nasional alim ulama atau Nahdlatul Ulama pada tahun 1983 di Situbondo memutuskan sebuah deklarasi tentang hubungan Pancasila dengan Islam. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama. Tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan menggantikan kedudukan agama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, deklarasinya sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam agama Islam. Oke, jelas sampai sini. Kemudian yang ketiga, ya, bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syariah yang meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia. Nah, ini adalah hasil musyawarah alim ulama, yang dalam hal ini Nahdlatul Ulama pada tahun 1983 di Jawa Timur. Profesor Ali Haidar, ya, ini profesor tapi tidak disebutkan, tidak dituliskan, mohon maaf. Dalam bukunya Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia memberikan komentar terhadap keputusan Munas Alim Ulama yang tadi. Pertama, bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu mencerminkan monoteisme, tauhid dalam Islam. Yang kedua, demi menjaga kesatuan dan keutuhan wilayah negara yang baru diproklamirkan sehari sebelumnya pada saat itu, ya. Kemudian dalam Hidup Itu Berjuang, dalam buku Hidup Itu Berjuang, ya, Profesor Kasman Singodemejo dalam tafsiran dari ketuhanan yang Maha Esa, baik tafsiran menurut historisnya maupun menurut artinya dan pengertiannya, sesuai betul dengan tafsiran yang diberikan oleh umat Islam. Haji Agus Salim menyampaikan salah satu perumus, ya, beliau adalah salah satu perumus Undang-Undang 1945 yang membuat teks Pancasila saat ini dalam BPUPK tahun 1905 menulis tentang makna ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai salah seorang yang turut serta membuat rencana pernyataan kemerdekaan sebagai pendahuluan atau preambul rencana Undang-Undang Dasar kita yang pertama di dalam Majelis Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut Dokuritsu Zumbi Toisakai, ya, di akhir-akhir kekuasaan Jepang, saya ingat betul-betul bahwa di masa itu tidak ada di antara kita seorang pun yang ragu-ragu bahwa dengan pokok dasar ketuhanan yang Maha Esa itu maksudnya adalah akidah, kepercayaan agama dengan keyakinan bahwa kemerdekaan bangsa dan tanah air suatu hak yang diperoleh daripada rahmat karunia Tuhan yang Maha Esa, ya. Jadi akidah agama. Baik, kita lanjutkan. Tahun 1976, pemerintah Republik Indonesia membentuk Panitia 5 yang menerbitkan buku uraian Pancasila. Anggota 5 ini adalah yang pertama Muhammad Hatta, kemudian Profesor Subardjojo Disulyo SH, kemudian ada Mr. Alex Andis Maramis, Profesor Sunario, dan Abdul Ghaffar Pringgodikjo SH.
Nah, dalam uraiannya tentang kedudukan sila yang pertama, Panitia 5 ini merumuskan dasar ketuhanan yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita, yang memberi jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik. Sedangkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan dalam perbuatan dan praktik hidup dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Harus menyusul berangkaian dengan dasar yang pertama. Letaknya tak dapat terpisah dari itu, sebab ia dipandang sebagai kelanjutan dalam praktek daripada cita-cita dan amal ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Panitia 5 menyampaikan yang merumuskan bahwa dari ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar yang memimpin cita-cita negara kita. Ya, ini adalah logo-logo di dalam Pancasila. Ada bintang, ada banteng, kemudian pohon beringin, rantai dan padi dan kapas. Kemudian seorang penulis Kristen, I.J. Satyabudi, dalam bukunya Kontroversi Nama Allah, mengakui keunggulan tokoh-tokoh Islam dalam perumusan sila pertama tersebut. Apa yang ingin beliau sampaikan? Jadi sebenarnya siapa yang lebih cerdas dan menguasai ruang persidangan ketika merumuskan sila pertama itu? Sangat jelas, bapak-bapak Islam jauh lebih cerdas daripada bapak-bapak Kristen, karena kalimat ketuhanan yang Maha Esa itu identik dengan ketuhanan yang satu. Kata kata Maha Esa, ya, itu memang harus berarti satu. Oleh karena itu, tidak ada peluang bagi keberbahagiaan Tuhan. Umat Kristen dan Hindu harus gigit jari dan menelan ludah atas kekalahan bapak-bapak Kristen dan Hindu ketika menyusun sila pertama. Nah, ini disampaikan oleh Satyabudi, ya. Jadi beliau melihat bukan berbicara kalah atau menang, tapi jelas yang lebih cerdas bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu identik dengan ketuhanan yang satu. Kalau konsep Islam tentang Tuhan, ya, konsep Islam tentang Tuhan menurut Profesor Syekh Muhammad Naqib Al-Atas itu bersifat otentik dan final. Itu disebabkan konsep Tuhan dalam Islam merumuskan berdasarkan wahyu dalam Al-Quran yang juga bersifat otentik dan final. Konsep Tuhan dalam Islam memiliki sifat yang khas yang tidak sama dengan konsepsi Tuhan dalam agama-agama lain. Konsep Tuhan dalam Islam tidak sama dengan konsep Tuhan dalam filsafat Barat, ya, filsafat Barat modern ataupun dalam tradisi mistik Barat dan Timur, ya. Karena sebagian filosof Barat bahkan menganggap kehadiran Tuhan itu dapat mengganggu kebebasan mereka. Seperti apa yang disampaikan oleh Karl Armstrong dalam bukunya History of God, mengutip Jean-Paul Sartre yang menyatakan, even if God excited, it will necessary to reject him, saying the idea of God negates our freedom. Ya, jadi mengganggu kehidupan mereka Tuhan itu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Bagi orang Barat modern, Tuhan tidak dianggap lagi penting kedudukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian filosof Barat bahkan menganggap kehadiran Tuhan dapat mengganggu kebebasan mereka, seperti yang tadi disampaikan, ya, Karl Armstrong dalam bukunya History of God,
uh, beliau mengutip pendapat Jean-Paul Sartre yang hidup tahun 1905 sampai dengan 1980. Apa pernyataannya? Nah, ini ya, even if God excited, it will still necessary to reject him, sign the idol of good neighbors or freedom. Karena itu kebebasan manusia, ya manusia modern merasa diri mereka mengatur Tuhan. Jadi manusia modern itu merasa diri mereka bisa mengatur Tuhan, dan mereka mereka Tuhan, bukan Tuhan yang mengatur mereka. Nah, jadi kebebasan terganggu dengan kehadiran Tuhan. Okay. Ya. Apa yang kemudian Profesor Francis Martin Suseno, ya beliau adalah tokoh Katolik yang merangkum pandangan modernitas terhadap Tuhan. Rangkuman yang pertama, pada abad ke-17, modernitas di Eropa menuntut agar segala pengetahuan mendasarkan diri pada pengalaman indrawi. Kemudian pada akhir abad ke-18 muncul filosof-filosof materialis pertama yang mengembalikan keanekaan bentuk kehidupan, termasuk manusia, pada materi dan menolak alam adi duniawi. Kemudian dalam fase abad ke-19, dasar-dasar ateis filosofis dirumuskan oleh Feuerbach, Marx, Nietzsche, ya, dari sudut psikologi Freud. Pada saat yang sama, ilmu pengetahuan mencapai kemajuan demi kemajuan. Pengetahuan ilmiah dianggap harus menggantikan kepercayaan akan Tuhan. Ya, jadi ilmu pengetahuan yang ilmiah lah yang harus dianggap Tuhan, kalau perlu menggantikan Tuhan. Ini yang pada abad ke-19. Kemudian akhirnya pada abad ke-20, filsafat untuk sebagian besar menyangkal kemungkinan mengetahui sesuatu tentang hal ketuhanan. Sedangkan dalam masyarakat sendiri, ketuhanan semakin tersingkir oleh keasikan budaya konsumsif, ya, konsumsistik, konsumisme, konsumsi, ya. Oke, sebagai akibat, manusia modern menjadi skeptis terhadap ketuhanan. Kalau ia tidak menyangkal sama sekali, maka apabila seseorang atau sekelompok orang tetap yakin akan adanya Tuhan, mereka mau tidak mau harus menghadapi tantangan skeptisisme modern itu. Ya. Nah, ini yang disampaikan oleh Francis Martin Suseno dalam bukunya Menakar Tuhan pada tahun 2006. Oke, ini adalah konsep-konsep ketuhanan yang Maha Esa yang disampaikan beberapa tokoh tadi, ya. Artinya ini membuka wawasan kepada kita bahwa konsep ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan yang Maha Esa yang tadi disampaikan beberapa pandangan, beberapa tokoh yang menyebutkan adalah akidah umat Islam dalam hal ini. Demikian sesi pertama ini disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan, ada yang salah atau keliru, karena ini adalah semata-mata kepakiran saya. Silahkan sampaikan kepada saya lewat email atau lewat apapun. Terima kasih. Kita tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.